Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Tolong Salman dipimpin berdoa. Siap, Bu. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Salman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang hukum Lavoisier dan hukum Proust, serta penerapannya dalam perhitungan kimia. Oke, Bu Ari tampilkan dulu. Untuk kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini adalah menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Dan yang kedua, menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Kita review sebentar ya. Kita review sebentar ya. Pertemuan minggu lalu, kita telah belajar tentang senyawa, unsur, dan molekul. Masih ingat dengan pengertian dari unsur, senyawa, dan molekul? Masih, Bu. Masih ingat, Bu? Alhamdulillah. Oke, kalau masih ingat, kira-kira apa pengertian dari unsur? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, siapa, Le? Muhammad Akbar. Ya, silakan. Unsur adalah partikel terkecil penyusun suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa, Bu. Ya. Terus ada contohnya? Contohnya emas, perak, belerang, besi, silikon, aluminium, tembaga, natrium, fosfor, iodin, Bu. Iya. Oke, betul sekali. Amatilah gambar di bawah ini. Ada membakar kayu di dalam wadah tertutup. Sebelumnya, timbanglah massa kayunya terlebih dahulu. Kemudian, selesai pembakaran, timbang kembali sisa hasil pembakarannya. Kalau wadahnya tertutup, niscaya hasilnya pasti akan sama. Dari gambar dan pernyataan di atas, merupakan contoh dari salah satu hukum dasar kimia. Disebut hukum dasar kimia apakah? Contoh gambar di samping. Siapa yang mau menjawab? Dari gambar pertama tadi. Kalau menurut saya termasuk hukum Lavoisier, Bu. Iya, betul sekali. Oke, nanti kita buktikan ya. Kalau itu termasuk hukum Lavoisier. Sekarang kita lihat tayangan video berikut ini ya. Kesempatan ini saya akan melakukan percobaan, yaitu percobaan hukum dasar kimia, yaitu hukum kekekalan massa atau lebih dikenal dengan hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier ini menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Karena ini kondisi COVID seperti ini, maka saya akan berusaha melakukan percobaan dengan menggunakan alat bahan yang ada di rumah. Ya, alatnya antara lain ini adalah timbangan kue yang saya punya. Kemudian ini ada gelas, kemudian plastik klip seperti ini. Kemudian bahannya adalah air biasa, ini air saya. Kemudian karbitnya sudah agak lama ya, jadi warnanya sudah enggak hitam. Kemudian saya punya indikator yang bisa dibeli di alat bahan kimia, atau bisa juga menggunakan indikator bahan alam
bunga-bunga, misalnya bunga sepatu atau pakai apa tuh namanya, kol merah, itu bisa digunakan untuk indikator. Kebetulan saya punya PP sehingga saya pakai PP aja. Nah, di sini kita lihat posisi timbangan di sini adalah menunjuk angka 0. Kemudian ini air yang dari sini saya masukkan ke sini tadi, dan saya ambil sebutir kecil karbit atau CaC2, saya masukkan di sini. Kemudian saya timbang. Nah, di sini menunjuk angka 250 ya, kurang lebih. Nah, angkanya 250. Posisi 250 gram ini reaksi belum dilangsungkan ya, reaksi belum berlangsung. Nah, saya akan melangsungkan reaksinya. Itu caranya. Tadi air, kemudian ini batu karbitnya akan saya masukkan ke sini, ke plastik yang berisi air ini. Buka pelan-pelan, kemudian pastikan di sini sedikit mungkin udara yang ada di sini ya. Kita masukkan ini, kemudian langsung kita tutup rapat. Bentar. Nah, ini kita tahan dulu, kemudian lipnya kita pasang. Kita masukkan nih, ayo jatuh, yes. Nah, ini terjadi reaksi, terbentuk gelembung gas. Bentuk di sini, ini ya, berbentuk gelembung gas. Gelembung gasnya ini adalah gas asetilin atau gas C2H2 atau gas etuna. Tadi airnya awalnya kan tidak berwarna ya, Mengapa dia berubah jadi pink? Karena di sana hasil reaksinya terbentuk suatu basa, yaitu basanya CaOH 2 kali. Reaksi yang terjadi adalah batu karbit dan air, yaitu batu karbit rumus kimianya adalah CaC2 ditambah dengan air H2O akan menghasilkan suatu basa, yaitu CaOH 2 kali, dan gasnya adalah gas asetilin, yaitu C2H2 yang nanti reaksinya akan saya tulis di bagian deskripsi. Nah, ini plastiknya ini menjadi gendut. Yang semula tadi tidak gendut, tapi ini menjadi gendut karena terbentuk gas C2H2. Nah, di sini massa setelah terjadinya reaksi itu tetap, yaitu 250 gram. Nah, ini cara membuktikan hukum kekekalan massa. Informasi penting apa yang bisa diperoleh dari video tersebut? Saya Bu, bisa. Dwi Gatot? Ya Bu. Yang pertama, peralatan dan bahan untuk membuktikan hukum Lavoisier. Ya. Yang kedua, massa karbit dan air sebelum direaksi sebanyak 150 gram. Ya. Yang ketiga, massa karbit dan air setelah direaksikan sebanyak 150 gram. Ya. Yang keempat, setelah karbit dan air direaksikan, warna larutan berubah menjadi merah muda. Iya, betul sekali. Kalian akan saya bagi 7 kelompok ya.
Kemudian untuk selanjutnya nanti bisa berdiskusi dengan kelompok masing-masing melalui WA Group. Nanti silakan berdiskusi tentang hasil pengamatan terhadap video yang tadi dan mengerjakan LKPD yang sudah saya upload di Google Classroom. Kalian sudah mendownload bahan ajar dan LKPD-nya? Sudah. Sekarang untuk berdiskusi bisa menggunakan WA Group ya. Oke? Waktu 30 menit sudah berlalu. Sekarang kita lanjutkan. Tahap selanjutnya adalah verifikasi. Silahkan salah satu perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Iya, dari kelompok berapa, Le? Dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Coba. Persamaan reaksinya adalah batu karbida direaksikan dengan air akan menghasilkan kalsium hidroksida dan gas karbida. Selanjutnya, kelompok selanjutnya silakan. Saya, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 3. Apakah benar massa sebelum dan setelah reaksi sama? Jelaskan massa sebelum dan setelah reaksi. Jawabannya, berdasarkan video yang kami lihat tadi, massa karbid dan air sebelum direaksikan dan massa setelah direaksikan adalah sama, di mana massa sebelum reaksi sebanyak 250 gram dan massa setelah direaksikan tetap sebanyak 250 gram. Iya, betul sekali. Setelah kita menyimak pemaparan hasil diskusi dari beberapa kelompok ini tadi, sampailah kita pada tahap generalisasi. Adakah yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini tadi? Saya, Bu. Siapa ini? Alfiano Dinsa Perdana. Alfiano, ya silakan. Kesimpulannya adalah ternyata dalam ruang tertutup, massa sebelum reaksi dan setelah reaksi tetap sama. Iya, betul sekali. Sekarang kita simak penerapannya dalam perhitungan kimia. Contoh hukum Lavoisier. Dalam suatu percobaan terjadi proses reaksi antara raksa dengan oksigen untuk membentuk merkuri oksida yang berwarna merah. Dan diperoleh data sebagai berikut. Logam merkuri 530 gram ditambah dengan gas oksigen 42,4 gram menghasilkan merkuri oksida. Sebaliknya, jika merkuri oksida dipanaskan akan menghasilkan logam merkuri dan gas oksigen. Dalam wadah tertutup, 4 gram logam natrium dibakar dengan oksigen, menghasilkan natrium oksida. Jika massa natrium oksida yang dihasilkan adalah 5,6 gram, berapa massa oksigen yang dibutuhkan? Siapa yang bisa menjawab soal nomor 1 ini? Saya, Bu. Jawabannya A, Bu. 4 gram logam natrium Iya, bereaksi betul. dengan oksigen. Iya, alasannya apa? 4 gram logam natrium bereaksi dengan oksigen menghasilkan natrium oksida 5,6 gram. Sehingga massa oksigen dapat dihitung dari massa natrium oksida sampai massa logam natrium sama dengan 5,6 gram sampai 4 gram sama dengan 1,6 gram. Hal ini sesuai hukum Lavoisier di mana dalam ruang tertutup massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Iya, betul. Betul sekali. Oke. Kemudian kita lanjutkan soal yang nomor 2. Jika 35 gram besi bereaksi dengan belerang, menghasilkan 55 gram besi 2 belerang, maka berat belerang perbandingannya adalah Fe dibanding S itu sama dengan 7 dibanding 4. Maka berat belerang berapa gram? Siapa yang bisa menjawab? Apa jawabannya? Jawabannya C. Iya, apa alasannya? Perbandingan besi dan belerang adalah 7:4, sehingga massa belerang dapat dihitung dari 4/7 kali 35 gram, sama dengan 20 gram. Iya, betul sekali ya. Betul sekali.
Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik. Silakan nanti kalian catat kembali poin-poin penting di buku tulis ya. Kemudian jangan lupa tugas di LKPD itu nanti dilanjutkan. Kemudian dikirim ke Google Classroom. Untuk pertemuan minggu depan, kita memasuki submateri berikutnya, yaitu hukum Dalton dan persamaan reaksi kimia. Nanti silakan kalian baca-baca dulu materinya di rumah ya. Sekarang mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.